Jadi di sini untuk relay saya menggunakan relay kodok dengan ukuran voltase yaitu 24 volt. Sementara di sini untuk di bagian elko ini saya gunakan 3300 dengan ukuran volt 35 volt. Oke, sobat-sobat, jadi di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana pemasangan sebuah stop-start yang setipe ini yang sudah dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Bagaimana cara pemasangan sebuah stop-start versinya Ismail Dadang. Jadi di sini untuk sebuah PSU ini sudah saya buatkan. Jadi untuk di bagian dioda ini tidak saya gunakan. Jadi yang saya gunakan diodanya di sini. Jadi saya buat diodanya nempel ke bagian bodi. Karena di sini sangat banyak sekali kabel-kabel yang semberaut di bagian dalamnya ini. Jadi di sini untuk relay saya menggunakan relay kodok dengan ukuran voltase yaitu 24 volt. Sementara di sini untuk di bagian elko ini saya gunakan 3300 dengan ukuran volt 35 volt. Sementara di sini ada R yang 1 mega setengah watt dan di sini ada R 330. Permintaan di PCB itu 220, cuman saya pasang menggunakan 330. Terus di sini untuk R hambatan ini saya menggunakan 20 watt dengan ukuran 20 ohm. Jadi 20 ohm 20 watt untuk di bagian R-nya ini. Jadi seperti ini, saya coba perlihatkan buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan jelas kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, bagaimana cara memasang sebuah jalur yang terhubung antara tegangan dan lain sebagainya, itu versinya Abang atau caranya Abang itu bagaimana? Sementara di sini juga sudah ada tulisan. Jadi sini ada AC, ada CT, ada AC. Jadi ini untuk di bagian dioda ini. Sementara di sini ada AC out, ada switch, ada AC in. Jadi sudah lengkap di sini ditulis, tapi saya tidak mengikuti untuk di bagian tulisan ini. Jadi saya buat versinya saya. Jadi contohnya di sini untuk yang pertama kali. Jadi di sini untuk di bagian relay ini saya buat kaki input seperti ini. Ini saya buat kaki input yang di bagian jalurnya switch. Ini switch. Jadi saya buat jalur kaki input. Nah, kaki input ini akan saya hubungkan langsung. Jadi di sini untuk di bagian soket AC-nya ini ada 3 pin. Jadi di sini 1 pin dan di sini 1 pin dan di sini 1 pin. Jadi yang untuk 1 pinnya ini boleh sahabat gabungkan ke bodi sebagai ground juga boleh. Tapi untuk di bagian saya di sini, jadi yang satunya ini langsung dari belakang langsung ke depan, yaitu di bagian saklar ini yang sudah saya pasang. Jadi yang satunya ini saya gunakan seperti ini, jadi tidak terlalu panjang untuk di bagian kabelnya. Jadi saya buat untuk di bagian kabelnya itu seperti ini. Nah, di sini jadi jalur ini boleh sahabat ambil di bagian titik kaki relaynya ini, atau boleh ngambil di sini karena ini satu jalur. Sahabat bisa baca untuk di bagian jalurnya. Nah, untuk di bagian output nanti yang masuk ke bagian yaitu ke trafo. Ini tidak melalui switch lagi. Nah, ini satu jalur untuk di bagian kaki satunya ini. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Jadi outputnya ini jalurnya. Jadi boleh sahabat solder di sini boleh, di sini boleh, tergantung dari sahabatnya mau diposisikan kemana. Terus yang selanjutnya saya menggunakan kabel dengan ukuran 0,7 di sini untuk sebagai switch.
untuk switch ini saya ambil di bagian titik ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk switch ini saya mengambil di bagian tulisan, yaitu tertulis AC in. Jadi saya ambil di bagian AC in seperti ini. Nah, sekarang saya coba paskan dulu untuk ukuran kabel. Oke, jadi di sini ada 3 helai kabel. Jadi untuk kabel ini boleh sahabat kemas dulu. Jadi sahabat rapikan supaya tidak sembraut untuk di bagian kabel-kabelnya. Jadi sahabat bisa masukkan ke dalam selongsong bakar seperti ini. Oke, sudah. Jadi di sini untuk di bagian kabel yang kecil ini akan saya gabungkan ke bagian switch. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk kabel yang 2 buah ini ialah terbagi untuk masuk ke bagian trapo. Karena ini menggunakan 2 trapo, jadi saya buat 2 lembar seperti ini. Jadi masing-masing masuk ke trapo. Sementara di sini ialah kabel yang langsung dari belakang, dari terminal AC langsung ke depan. Sementara untuk yang satunya tadi langsung masuk ke substartnya dulu, baru keluar, dan hasil kabelnya keluar nanti langsung disolderkan ke bagian trapo seperti ini. Jadi ada 2 di sini dari substart, sedangkan di sini melewati saklar on off ini. Jadi seperti ini. Nah, sekarang saya ingin coba apakah setelah saya gunakan seperti ini untuk di bagian substratnya sudah bekerja dengan maksimal atau masih ada kendala. Tapi sebelum itu, buat sahabat-sahabat di sini untuk di bagian belakangnya ini sahabat harus periksa. Nah, jadi di bawah soket AC-nya ini ada khusus untuk di bagian fuse. Jadi kalau tidak sahabat pasang fuse, maka tidak ada tegangan yang masuk ke bagian substrat. Sekarang saya akan coba pasang untuk di bagian fuse atau sekringnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sahabat memasangnya cukup seperti ini. Mudah-mudahan sahabat jelas kelihatan. Nah, seperti ini. Terus dipasang posisinya seperti ini. Nah, sahabat tinggal tekan seperti ini, maka dia sudah langsung terpasang. Oke, jadi di sini saya ingin coba, kebetulan di sini ada tegangan kalau kita masukkan listrik. Jadi di sini ada 2 kabel yang mana kalau kita masukkan listrik maka dia ada mengeluarkan tegangan. Jadi ini hati-hati buat sahabat-sahabat. Jadi saya selipkan dulu sebagai aman, titik amannya di bagian luar seperti ini. Sementara yang ini juga ada tegangan, maka harus hati-hati jangan sampai kabel ini menyentuh ke bagian bodi ini atau plat besi ini, maka bisa menyebabkan nyetrum untuk seluruh plat besi ini. Dan di sini saya coba pemasangan kabel AC. Oke, jadi di sini sudah saya putar balik untuk di bagian powernya. Jadi ini posisi mati. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi sekarang saya coba memasukkan tegangan. Oke, jadi proteknya sudah main. Jadi sekarang coba saya dengarkan buat sahabat-sahabat, saya pendekat untuk di bagian mic-nya. Oke, sekarang saya hidupkan. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun kita matikan, dia tidak serentak dengan saklar yang kita tekan. Jadi dia ada jeda kurang lebih 2 atau 3 detik seperti ini.
seperti itu. Jadi untuk di bagian saklar ataupun protek substratnya ini sudah bekerja dengan sempurna sesuai dengan keinginan. Demikian juga untuk yang lain, maka tinggal dipasang untuk di bagian yang selanjutnya, untuk di bagian trapo ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya perjelas lagi buat sahabat-sahabat untuk pemasangan sebuah substrat ini. Nah, di sini ada kabel yang kecil yang diposisikan di bagian AC in. Jadi AC in ini saya buatkan kabel kecil yang langsung terhubung ke bagian saklar on off ini, yang di bagian depan. Terus di sini ada jalur yang menuju ke bagian yaitu switch. Jadi switch ini ialah sumber dari terminal belakang ini langsung menuju ke bagian switch. Terus yang satu kabelnya ini yaitu di bagian AC out. Jadi posisinya tetap di bagian AC out-nya. Jadi kalau untuk out itu tidak boleh ketukar, karena kalau ketukar untuk di bagian AC out-nya itu sudah pasti tidak bekerja dengan sempurna. Jadi di sini dia itu terhubung ke bagian 220 AC out. Dari pemasangannya seperti ini. Terhubung ke 220 AC out. Nah, di sini sudah terpasang semua. Sedangkan untuk di bagian depan, yang di bagian AC out, kabelnya ini nanti dipasang langsung ke bagian trapo yaitu 220 nya. Sementara untuk di bagian yang dari switch ini ialah di bagian titik nolnya, di bagian switch ini. Sementara untuk kabel kecil tadi yaitu terhubung ke bagian switch atas. Sementara yang langsung dari terminal belakang ini yang menuju ke bagian switch bawah. Jadi untuk di bagian kabel yang kecil dan dua helai kabel ini, karena ini dua trapo, jadi terhubung ke bagian atas. Jangan kabel kecil ini disolderkan ke bagian yang belakang, yang kabel langsung dari terminal belakang menuju ke saklar ini. Jangan disatukan. Kalau sahabat satukan maka tidak ada pemutus tegangan. Maka begitu sahabat masukkan tegangan, protek langsung bekerja dan langsung on. Jadi sahabat pasang ke bagian atas. Kalau kabel ini sahabat pasang ke bagian atas, otomatis kabel kecil ini harus sahabat pasang di bagian bawah, karena saklar ini fungsinya hanya sebagai pemutus hubungan untuk di bagian tegangan. Jadi kalau tidak ada pemutus maka substrat ini akan bekerja di saat ada tegangan tanpa bisa kita matikan atau kita nyalakan, dia langsung on. Nah, jadi seperti itu untuk di bagian cara pemasangan sebuah substrat ini untuk di bagian instalasi kabelnya. Sementara di sini untuk menggunakan dua trapo ini ya seperti ini, karena ini powernya 4 channel. Jadi di sini ada satu patansio, di sini satu patansio, dan di sini satu patansio. Jadi kalau untuk tampilan di depannya di sini seperti ini. Nah, di sini. Jadi ini untuk patansio di bagian lubang bawaannya, sementara ini lubang tambahan saya, dan ini tambahan saya, dan ini yang aslinya. Jadi dua ini aslinya. Sementara di sini ada lampu sinyal, saya buatkan masing-masing channel. Jadi ada lampu sinyal, sementara lampu protek antara A dengan B di sini ada saya buatkan. Jadi seperti ini. Jadi untuk volume ini sudah saya tempel dengan rugos sebagai penanda aja ini. Jadi mau diputar jam berapa, jadi seperti ini. Jadi sebagai penanda aja. Jadi sudah saya tempelnya juga dengan rugos seperti ini. Jadi seperti inilah untuk penampilan sebuah power yang 4 channel yang sudah saya buatkan untuk di bagian dalamnya atau pemasangan substrat. Demikian juga untuk di bagian yang satunya ini, karena dia dua trapo, jadi saya bikin dua substrat seperti ini supaya aman untuk di bagian tegangan, karena tidak menutup kemungkinan power ini akan dicoba sahabat kita untuk
main di rumah atau cobaan sekedar iseng-iseng untuk acara-acara kecil-kecilan khususnya di rumah tangga. Jadi butuh soft start ini sebagai penghambat untuk di bagian NCB PLN itu supaya tidak jatuh. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu penjelasan saya tentang pemasangan di bagian soft start yang sudah dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, mantap.